Oke, readingan Maret untuk Aries. Kita lihat. Thought. Kamu sedang memikirkan sesuatu dengan keras. Cheerfulness. Di sini orang yang sendiri, sedangkan di sini orang yang rame-rame. So, aku ngelihat di sini kayak lebih kamu lagi dalam kondisi yang agak jenuh sama keadaan. Kita lihat. Ada thought dan ada two of wands. So aku ngelihat di sini kayak kamu lagi berpikir tentang sesuatu, ingin mengambil satu keputusan. Ya, ingin mengambil satu keputusan. Knight of Cups, the Tower. And Ace of Swords. So, aku ngelihat kamu ingin mengambil sebuah keputusan. Sepertinya kamu ingin mendatangi seseorang. Mengungkapkan sesuatu pada seseorang. Dan it's like the Tower di sini tuh lebih kayak it's already the time. Kayak kamu ngerasa kayak mungkin selama ini kamu banyak nahan. Kamu nggak mau datangin orang itu. Tapi kayak semesta mendorong kamu untuk bisa ngambil keputusan ini. Dan kayak aku ngeliat di sini ada the Tower and Ace of Swords. Jadi kayak kamu tuh udah dipaksa gitu loh, udah dipaksa untuk jalan. Selama ini kamu cuma diam, berpikir mungkin, tapi kamu tidak pernah mengambil inisiatif apapun. Ini nggak harus ngomongin tentang perasaan ya, dalam artian romantik. Bisa jadi kamu pengen minta maaf sama seseorang, temen, bisa. Nggak harus dalam konteks romantik. But kayak kamu udah mikir sana sini, tapi membuat perasaan kamu nggak enak. Kayak kamu nahan diri, mungkin karena gengsi, mungkin karena takut, mungkin karena malu, apapun itu, tapi kamu nahan dan sampai pada akhirnya kamu jalanin hidup tuh kayak orang yang setengah-setengah karena kamu masih ada yang ganjel. Kayak kamu ngerasa ada yang kurang dalam hidup kamu, gitu loh. Kayak kalau kamu belum minta maaf atau kamu belum ngungkapin sesuatu ini, kayak ada satu batu besar gitu di dada kamu gitu loh. Ya mungkin perasaan guilty sih, ada Eight of Wands juga gitu. It's about communication. Dan aku ngerasa ini besar banget kecenderungannya. Either itu buat masalah bicara tentang maaf atau bicara tentang mengungkapkan perasaan. Ini ada dua hal. Jadi makanya tadi aku bilang belum tentu tentang masalah percintaan. Selama ini mungkin kamu menghindari konflik, kamu menghindari nggak mau mikir ke sana, kamu fokus sama kerjaan, fokus ya menyenangi hidup kamu, bikin diri kamu senang. Tapi eventually yang tadi aku bilang, kayak ada batu besar di dada kamu yang kamu ngerasa kayak mau ngapa-ngapain tuh gak enak, tiba-tiba mungkin kebawa mimpi atau tiba-tiba kamu lagi ngapain terus tiba-tiba ya kayak kepikiran, kayak menghantui. Nah itu bahasanya, kayak situasi ini tuh menghantui kamu, membuat kamu kayak mau jalanin hidup tuh kayak kakinya tuh diikat gitu loh. Ya
di sini ada cheerfulness, ada orang lebih dari satu, so aku ngelihat ada pertemuan. Jadi aku ngelihat memang akan ada pertemuan kamu dengan siapapun itu untuk berbicara. Dan di sini aku ngelihat ada Ace of Swords dan ada King of Swords. Aku ngelihat di sini kamu akan bicara apa adanya. Ada Cups, ada Sword. Sword itu agak sedikit cold ya, dingin gitu. Sedangkan Cups itu hangat. Jadi kayak ini ada pertentangan batin di sini kalau aku lihat. Ada pertentangan batin. Gue harus ngomongin ini atau enggak? Tapi pada akhirnya kalau aku lihat ujung-ujungnya bakal diomongin juga. Karena yang tadi aku bilang itu ada rasa guilty. Ada Knight of Cups, ada The Fool, atau kamu sedang memikirkan, itu tadi skenario pertama ya. Bisa jadi di sini juga kamu sedang memikirkan untuk memilih seseorang yang kamu inginkan tuh yang mana. Dan kamu sekarang lagi single. Kamu lagi berpikir keras kayak yang mana yang harus gue pilih. Dari 2 orang misalnya, atau 3 orang atau berapapun itu. Tapi yang pasti kalau aku lihat di sini untuk skenario kedua, kamu lagi merasa mungkin kamu lagi dideketin sama 2 orang yang dimana membuat kamu merasa kayak gue harus memilih nih, gue mau yang mana. Dan aku sih cuman bilang di sini, kalau memang nggak ada dari antara mereka ini yang benar-benar kamu mau, ya nggak usah dipilih. Ada pilihan kan bukan berarti harus dipilih. Kalau kamu merasa harus milih, berarti kan kamu memaksakan. Kalau kamu ngerasa memang orang-orang ini bukan orang yang kamu inginkan, ya nggak usah dipilih, gitu loh. Karena aku ngeliat di sini kayak kamu kepikiran banget gitu. Saat kamu sudah tahu apa yang kamu mau, kamu gak akan pernah bingung memilih orang. Kalau kamu masih bingung memilih orang, berarti kamu masih belum tahu sebenarnya apa yang kamu cari. Nah, daripada kamu memilih yang belum tentu pas, lebih baik kamu tahu dulu yang kamu cari itu apa. Karena aku lihat di sini ada kemungkinan kayaknya kamu tuh susah milih nih, gitu loh. Kayak you enjoy their attention. Kalau aku lihatnya, ya bisa jadi kamu menyenangi atensi dari mereka, perhatian dari mereka, atau mungkin salah satu dari mereka sudah mulai menjauh. Jadi kayak kamu kehilangan atensi dari salah satu dari mereka. Mungkin beberapa dari kalian udah sempat ngobrol sama temen. Aduh, gue bingung nih. Gue bingung mau milih yang mana. Tapi ya balik lagi ujung-ujungnya. Ya kan yang jalanin kamu. Jadi yang harus milih ya kamu, bukan hanya sama orang. Kecuali yang kamu pertanyakan adalah tentang standar kamu. Kamu apa yang kamu cari sebetulnya. Jadi kadang banyak orang yang bingung memilih itu nanya sama orang. Salah. Kamu gak akan pernah bingung untuk memilih kalau kamu tahu apa yang kamu mau. Jadi yang kamu cari itu apa yang kamu mau.
Untuk beberapa dari kalian aku ngerasa kayak mungkin kalian selama ini udah lama sendiri. Jadi kalian kayak pingin punya pasangan, pingin punya hubungan. Ya nggak salah sebetulnya. Tapi ya seperti aku tadi bilang, kalau memang ada yang cocok, kalau memang nggak ada yang bisa dipilih, ya buat apa? Jadi pacarannya tuh kayak nggak sepenuh hati, buat apa? Gitu loh. Ya itu advice ku aja sih. Dan situasi ini lumayan memakan pikiran kamu. Mungkin kalau kamu perempuan, udah ada yang nembak kamu, tapi belum kamu jawab. Jadi sebetulnya masalahnya tidak complicated, tapi karena kamu nggak tahu apa yang kamu tuju, itu membuat kamu jadi complicated. Membuat situasinya jadi kesannya complicated, padahal sebenarnya enggak. Nah, balik lagi ke skenario yang pertama. Kalau aku lihat kamu sudah pingin punya satu kehidupan baru. Kayak kamu udah pingin punya komitmen. Kamu pingin ngejalanin hidup yang lebih terarah. Pingin punya pasangan. Atau kalaupun ini bukan masalah percintaan, aku ngelihat kayak kamu udah capek hidup kayak gitu-gitu aja. Kamu pengen punya kehidupan yang lebih terarah sih sebenarnya sama. Kayak kamu tuh udah diambang dimana merasa hidup kamu tuh kayak kamu sia-siain, buang-buang waktu, main-main mungkin. Kamu udah pingin lebih mandiri. Udah lebih pingin dewasa lah ya gitu loh. Kayak mungkin kemarin-kemarin kamu juga banyak mungkin main-main, nggak serius menjalani hidupan kamu gitu loh, nggak serius punya pikiran masa depan bagaimana. Jadi kamu tuh udah mulai nih punya pemikiran serius untuk gue nih ke depan mau apa gitu loh. Oke, so untuk lihat ke depannya lagi gimana, apa yang akan terjadi, kita lihat di video lanjutannya yang bisa kamu tonton di video lanjutannya itu. Kamu bisa akses di membership. Jadi buat kalian yang belum member, kalian bisa member dulu. Kalian cuma bayar 1 bulan 1 kali, kalian bisa lihat semua video. Oke, so guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye.